yang sama-sama kita muliakan lagi Bapak Ustaz Awal Bukan yang menanti dan kita sama-sama muliakan Bapak Ustaz yang berdiri di SDHI yang pada kesempatan ini dia istiqomah melaksanakan pembelajaran kepada kita semuanya. Kemudian beliau biasa diberikan oleh Allah kesehatan dan batin, memudahkan segala urusannya, dibantu oleh Allah. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang setia setiap Ahad subuh sama-sama memakmurkan masjid kita dengan ilmu, dengan sedekahnya, dengan doa dan salawatnya. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana biasa kita pada awal bulan kita akan memberikan tausiah pembelajaran dari Bapak Ustaz Khairuddin SDHI. Mari kita dengarkan bersama bersama. Kalau nanti ada pertanyaan silakan diajukan setelah beliau memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berdalam dan serta menambah pengetahuan kita semuanya kaitan dengan khusus tentang kepengurusan jenazah ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ini kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat di dalam kehidupan kita dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada beliau waktu dan kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram guru kita Zainal Abidin MPDI, tidak kalah pentingnya juga Bapak Pengurus serta perangkatnya Masjid Miftahul Jannah. Semoga beliau-beliau ini kita tidak bosan-bosannya doakan, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keluasan rezekinya, tetap diberikan semangat untuk mensiarkan dan menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbul Izzati dalam situasi apapun. Bahkan tadi kita mendudukan masjid mungkin dalam keadaan hujan, kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan niat melangkahkan kaki kita ke tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena
karena Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat kepatuhan, berbuat ketundukan, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Alhamdulillah, dengan segala rahmatnya kita pada hari ini, meskipun tadi hujan dan lebat, kita diguyur oleh basah, tapi tetap kita istiqomah menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, kebaikan itu, kenikmatan itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian sholat tadi salam, tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan sholawat ini tetap mengalir dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dimulai dari para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan sampailah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus jemaah masjid yang hadir di sini. Insyaallah diberikan istiqamah, diberikan kekuatan untuk selalu ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya datang terlambat, ya, karena hujan dan mungkin bangun jadi dari kesiangan. Jadi subuhnya ketinggalan. Artinya masih dapat imamnya, imam muwafiq, artinya jamaah muwafiq, masih bisa sama-sama takbiratul ihram. Cuma sikap tidak sempat sholat sunnah qabliyah subuh. Nah, apabila terjadi pada diri kita seperti itu, kalau sudah dimulai sholat subuh berjamaah, maka kita tidak boleh untuk mendirikan sholat sunnah qabliyah sendiri yang haram, karena sholat itu sudah dimulai. Tetapi saya pakat dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh sunnahnya, pahalanya dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Bumi yang kecil, surga kecil, dunia dan isinya. Nah, apa caranya? Ada dua cara kalau kita mengharapkan rahmat Allah dan besarnya nilai pahala dari Allah SWT. Tetap dikerjakan. Yang pertama, setelah subuh, assalamualaikum warahmatullahi, sudah zikir, sholatlah qabliyah subuh. Nah, paling haram itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang dalam itu sunnah. Tapi jangan menyangka bahwa sholat setelah subuh, setelah asar itu tidak ada lagi sholat. Benar. Tetapi ini adalah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apabila belum sempat sholat sunnah sebelum subuh, maka yang pertama kerjakan setelah sholat subuh sunnah atau di waktu duha. Karena pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW dan Rasul mengqadha sholat sunnah. Nah, itu baik. Jadi kalau sholat sunnah habis sembahyang subuh, apa itu? Itu adalah apa yang belum tahu. Nah, sekarang sudah tahu bahwa ini adalah qadha atau melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, silakan nanti kalau sudah tahu, jadi tidak merasakan jahat. Memang ada dalam waktu harus sholat tidak boleh setelah subuh, tidak boleh setelah asar, ya, tidak boleh. Tapi ini ada ketentuannya. Sholat jenazah itu boleh. Contohnya nanti mungkin ada waktu mungkin kok harus selesai dimandikan kapan saja sholat itu, karena waktunya mau dikuburkan. Nah, itu juga boleh.
Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran tentang pelatihan jenazah, memasuki pada bab sholat jenazah. Ya. Kita telah mengetahui bahwa hukum daripada mensolati sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, artinya fardu yang kecukupan. Apa itu maksudnya? Maksudnya apabila dalam suatu tempat, dalam suatu kampung itu hanya satu saja yang mengerjakan sholat jenazah, maka sudah cukup, yang lain tidak berdosa. Hanya satu saja, maka yang lain bebas dari dosa. Inilah kalau umat Islam. Tetapi yang lebih afdal dikerjakan berjamaah, lebih afdal. Di mana itu? Yang terbaik di mushola atau di masjid. Di rumah boleh, di mana saja boleh, asal tempatnya memenuhi syarat suci dari tempat najis dan kotoran. Nah, apabila di suatu kampung itu tidak ada satupun yang menyolati jenazah, sudah dimandikan, sudah dibungkus, sudah ada sholat, maka semua penduduk itu berdosa. Jadi beruntung bapak-bapak ibu yang ada pak itu ya, kalau secara hakikat menyalahkan dosa kita. Teruslah semua bapak-bapak di kita ini ada pak. Kalau tapi pak, siapa yang ngurusnya? Repot. Ya, di semua harus ada repot. Kalau kalian ngurus saudara. Nah, ini hukum daripada sholat jenazah. Nah, untuk mensolatinya, kalau di Indonesia ini sholatnya arah kiblatnya adalah ke barat, maka jenazahnya diletakkan di depan imam yang kepalanya di sebelah kanan imam dan kepalanya untuk di utara. Nah, ini barat, sana kepala utara, sini selatan, kakinya di depannya itu barat, di belakangnya utara. Itu betul ya. Utara, selatan, barat, timur. Berarti timur. Jadi kepala si jenazah itu adalah di sebelah kanan imam, artinya sebelah utara. Ini yang umum yang disenangi oleh ulama. Masalah kepala, posisinya di kanan, di kiri tidak ada hadis yang menunjukkan, tapi yang lebih utama di kanan. Mana di kiri? Boleh, sah. Yang tidak satu kalau imamnya tidak ada kiblat, ya, tidak ada kiblat. Tetapi kalau kita di Madinah, tempatnya makam Rasulullah SAW di Raudhah, maka sholatnya kepalanya di sebelah kiri. Laki-laki, perempuan, kepalanya di sebelah kiri. Kenapa? Kalau kakinya di sebelah maksudnya kepalanya di sebelah kiri. Kalau kepalanya, maksudnya kakinya di sebelah kiri. Kalau kakinya bukan sebelah kiri, maka dia seolah-olah dia menghadap ke makam Rasulullah SAW. Jadi kurang ada. Jadi di sana kiri kalau di sini kanan dapat, kalau sana kiri artinya di sana makam Rasulullah menghadap barat. Maka jangan sampai kaki kita ini ya dekat-dekat kepada Rasulullah. Waktu sudah mati, yang hidup yang menghukum. Kenapa? Yang mati tidak lagi, yang hidup ini yang harus mengaturnya. Jadi kalau di sini di Indonesia di luar Madinah boleh di sebelah kiri baratnya, boleh di sebelah kanannya. Nah itu ya. Kemudian kalau seandainya terjadi yang meninggal itu beberapa orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, banyak ya. Nah bagaimana posisi cara menyusunnya?
Posisi cara menyusunnya, yang pertama, letakkanlah jenazah atau mayat dewasa laki-laki di depan imam. Yang pertama, lagi yang meninggal. Maka yang kedua, letakkanlah jenazah atau mayat yang kedua, yaitu mayat laki-laki anak-anak di belakang jenazah laki-laki dewasa. Ada lagi, kalau ada lagi, ambil letakkan jenazah atau mayat perempuan dewasa di belakang mayat laki-laki anak-anak. Ada lagi, nyusul diletakkan jenazah tersebut, jenazah perempuan anak-anak. Nah, itulah cara penyusunan. Laki-laki dewasa depan, nyusul lagi laki-laki anak-anak di depannya lagi, nyusul lagi perempuan dewasa, nyusul lagi perempuan anak-anak. Begitu cara menyusunnya. Maka perempuannya sudah, yang pertama laki-laki dewasa depan, susunlah yang paling banyak. Kalau yang bikin imam bertengah ke depan, kalau lebih banyak langsung sini. Yang penting imam berdiri pada posisi jenazah laki-laki dewasa. Itu rumusnya. Imam berdiri pada jenazah laki-laki dewasa. Dengan ketentuan, kalau laki-laki berdiri, imam itu tepat lurus pada kepalanya. Pada kepalanya, itu sudah dicontohkannya oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan perempuan si imam berdiri di tengah-tengah atau di tengah-tengah perutnya. Nah, itu kalau perempuan. Maknanya kalau tertukar apa? Karena belum tahu, sadar sah. Cuma makhlukkan itu bukan hal yang membatalkan sholat. Kenapa? Saya pernah disuruh habis Jumat, Pak silakan imam. Kita bukan aja juga kurang konsen kantor. Jadi yang perempuan saya berdiri di kepalanya. Jadi setelah sholat ngomong apa? Nah, ya maklumlah masih lupa. Ini perempuan sebagusnya menurut hukum adalah di tengah. Saya berdiri di kepalanya, cepat mengantuk ya, tahu. Jadi memaksa sah. Kenapa? Tidak tahu. Dan tahu itu sah. Karena itu bukan yang membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja, itulah kurang ajar dalam hukum. Lebih baik kalau tidak. Kalau sengaja itu menentang perintah Rasulullah SAW. Nah, itu yang masalah menghadap jenazah dalam sholat. Kemudian rukun daripada sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu yang pertama, ini kita mesti tahu itu rukun apa itu rukun. Sudah kemarin kita jelaskan lagi sudah tahu. Jadi rukun dalam sholat artinya sesuatu yang harus kita kerjakan ketika dalam melaksanakan suatu perbuatan. Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak sah. Tidak sah artinya tidak dapat hitungan, tidak dapat pahala. Tidak sah artinya sama dengan tidak sholat. Tidak sah artinya tidak jadi. Yang asli tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun. Jadi itu sholat tidak sah. Nah, itu rukun. Makanya kalau rukun dalam sholat, sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila tidak dikerjakan dalam sholat, sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat jenazah ini harus dikerjakan. Yang pertama adalah berdiri. Pertama niat. Nah, niat pertama ya. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga membaca takbir 4 kali. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima membaca doa untuk mayit ketika takbir ketiga. Terus salam. Jadi yang pertama adalah niat. Maka yang kita bahas adalah niat.
Bagaimana niat sholat jenazah? Niat sholat jenazah untuk laki-laki adalah niatnya usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi kalimah imaman lillahi ta'ala, kalau sendirian lillahi ta'ala. Yang perlu digarisbawahi kalau laki-laki itu Pak Bu, hazal mayyiti, hazal mayyiti, usolli ala hazal mayyiti, lagi usolli ala hazal mayyiti. Untuk belakangnya sama lalu tergantung imam apa sendirian. Nah, kalau untuk perempuan, ingat tadi kalau laki-laki hazal mayyiti, kalau untuk perempuan ditambah hak marbuto sambung ujungnya tak marbuto. Jadi usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang perempuan itu ada hak marbuto sama tak marbuto. Di mana hak marbuto? Hazi itu hak berat. Hak marbuto itu huruf apa? Huruf haknya terkurung. Kalau hak marbuto pertama tadi hazi mayyiti. Nah, mayyiti itu untuk laki-laki namanya tak marbuto. Kalau hak marbuto seperti biasa hak dia, nah itu namanya hak. Hak marbuto. Jadi hak itu marbuto dan marbuto. Tak marbuto, tak marbuto dalam ilmu tajwid. Nah, itu sholat untuk laki-laki dan perempuan. Mana niatnya sholat lebih banyak baca tadi. Kalau baru sholatnya ada niatnya usolli ala man hadara min amwatil muslimin. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu niat yang banyak yang ini dilakukan, yang sering terjadi ketika kita umroh atau haji. Setiap sholat di Mekah, di Madinah, al-janazah wal sholat, sholat jenazah, tampak banyak dari orang mati yang banyak. Maka itu sholat itu rugi dan sholat. Tapi jangan baru zikir langsung bisa langsung. Sama zikirnya pribadi, tapi waktu di mana langsung sebentar saja langsung sholat jenazah. Nah, di sana niat seperti itu karena niatnya banyak dan pernah sikok. Jangan pernah sikok. Selama saya itu jangan sikok, banyak terus. Jadi niatnya usolli ala man hadara min amwat minal muslimin arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat jenazah untuk banyak. Ya, berbeda di sikok. Hari ini sikok, besok sikok, minggu sikok. Jangan jadi langsung ketika itu 2 sikok dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau sama, memang sama. Kenapa? Karena semua manusia dunia kumpul di sana untuk menghadap Allah dengan simbol menghadap ke kiblat. Ya, jadi sama yang tua, yang sakit meninggal langsung disolati. Jadi usolli man hadara apa belum? Karena kita sholat senja jadi kita tahu saja. Nah, kemudian niat untuk anak kecil. Ada anak kecil kan yang belum dewasa. Usolli ala hazal mayyiti tifli untuk laki-laki. Usolli ala hadhil mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan sama, ditambah takmat marbuto marbuto. Usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu sini bapak-bapak mesti catat tadi apa budak kecil. Tak apa dicatat digantungi niat sebelumnya. Itu kan belum sah, tapi sudah ada sah
Kemudian untuk sholat goib, adakah sholat goib ya? Nah niatnya usolli ala mayyiti, usolli ala mayyiti untuk laki-laki, mayit muda namanya. Usolli ala mayyiti, ulang sebutkan untuk laki-laki. Misalnya usolli ala mayyiti Lianto bin siapa goibi arba'ah takbiratin fardhu kifayati ma'mumah ta'ala. Jadi laki-laki usolli ala mayyiti, untuk perempuan usolli ala mayyitati, ditambah betul usolli ala mayyitati ulang goibati arba'ah takbiratin fardhu kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Nah itu goib. Nah untuk yang mudah saja Pak Bu kita selama ini yang dengan lafaz mayyiti, usolli ala hadzal mayyiti laki-laki, untuk perempuan usolli ala hadzal mayyitati. Maka ada satu rumus bahwa lafaz mayyiti bisa diganti dengan janazah. Ada kain atau jenazah. Kalau kita pakai lafaz jenazah, maka sikoi pula laki-laki dan perempuan sama, karena sudah panas. Kalau dalam bahasa Arab, namun dinamanya usolli ala hadhihi janazati arba'ah takbiratin fardhu kifayati ma'muman ta'ala. Ini niatnya sama untuk laki-laki, sama untuk perempuan. Karena sudah ada laki-laki, kita sudah ada apa butuhnya, sudah asalnya itu. Jadi bisa dari niatnya itu. Mana? Usolli ala hadhihi janazati arba'ah takbiratin fardhu kifayati ma'muman ta'ala. usolli ala hadhihi janazati arba'ah takbiratin fardhu kifayati ma'muman ta'ala. Nah, ini khusus untuk apa? Janazah. Ya, niat janazah. Nah, niat ini Pak dilafazkan hukumnya diucapkan niat hukumnya Ustaz usolli radhi rakatain musafir kiblat, diucapkan disahkan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, diingatkan tidak berdosa, tapi rugi kalau tidak dikerjakan. Yang wajib itu di mana? Di dalam hati. Maka lintaskan di dalam hati. Usolli Allah subhanahu wa ta'ala musafir kiblat ala Allah. Ketika A sampai O, maka di dalam hati ngomong. Makanya kalau dalam hati ngomong Allah. Nah dalam hati ngomong mulut, hati ngomong usolli Allah subhanahu wa ta'ala musafir kiblat dan Muhammad selesai. Nah itulah Imam Syafi'i. Tapi perlu latihan. Karena kalau menyimpang begitu, yang menyimpang latihan. Usolli Allah subhanahu wa ta'ala musafir kiblat usolli ala hadhihi al-mayyit wa Allah. Selesai? Nah, belum selesai dengan Pak. Tidak boleh. Selesai dulu. Selesai dulu. Nah itu kalau tidak niat maka tidak sah. Mestinya di dalamnya tertidur. Dalam sholat atau yang pertama usolli, namanya kosong. Sengaja sholat usolli. Yang kedua fardiyah, sholat itu fardu atau sunnah, usolli fardu. Yang ketiga, menentukan waktu, sholat apa? Dulu asal subuh, usolli fardu subuh, Allahu akbar, itulah sah. Yang lain itu Allahu akbar, waktu itu sunnah. Sah itu musafir kiblat itu sunnah. Yang tiga wajib, yang ada di hati itu ada tiga. Usolli Allah subhanahu Allahu akbar. Yang ada di hati tiga limpasan yang ada di hati tiga untuk niat. Nah, ditambah kalau kita di belakang wajib makmuman. Usolli Allah subhanahu, usolli Allah subhanahu, usolli Allah subhanahu makmuman Allahu akbar. Yang di belakang wajib. Kenapa? Sebagai imam diikuti. Dia sujud, dia ruku, maka kita ikut makmum, ikut imam. Maka yang belakang wajib tempat.
yang belakang, yang kalau imam sunnah untuk imam, karena dia boros, jadinya tidak terikat sama yang belakang. Yang belakang harus terikat, sujud, ruku, susah. Nah itu. Jadi intinya tiga oleh kosor, takin, taruh, sengaja punya padu atau sunnah, kemudian menentukan waktu. Nah itulah yang wajib. Rokaat tadi apa asu sunnah. Nah itu dia. Jadi ketika dalam jenazah itu langsung ya. Nah takbir, kemudian kita sholat takbir 4 kali, kemudian ya Allahu Akbar. Takbirnya adalah wajib, rukun. Angkat tangannya apa punya Pak? Sunnah. Karena di situ yang wajib itu takbiratul ihram, bukan mengangkat tangannya. Sama ucap salam. Salam itu wajib ucapan salamnya, bukan perbuatan salamnya. Dan kata rukun qauli, rukun fi'li, rukun perbuatan salam dan kata carilah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib itu salam ucapannya, perbuatannya. Dan kata perbuatan salam itu wajib dalam sholat. Sunnah. Jadi apabila kita salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke depan sah. Nolak lebih bagus. Tapi kita menjadikan tentang hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu dari wajib sama sunnah, itulah namanya cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Tapi kalau kita darurat, assalamualaikum warahmatullahi, darurat langsung mengatakan lagi apa? Yang wajib itu takbiratul ihram. Nah, sedangkan takbiratul pertama, kemudian bersedekah di atas dada, di bawah perut, tangannya yang kiri di bawah, yang kanan di atas, kemudian jari-jari tangan itu diikat di dua ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini semuanya dilakukan perempuan. Kemudian setelah itu takbir baca apa? Baca surah Al-Fatihah. Takbir pertama itu dalam surah saja baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu wajib dari bismillah. Dari bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai Amin bukan. Amin bukan. Amin itu bukan ayat Al-Quran, tapi doa. Maka hukumnya sunnah. Nah, sholat jenazah tidak pakai doa ini. Tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu tidak. Tapi itu sengaja baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim maksud. Nah itu takbir pertama. Ingat tidak pakai doa kita pertama. Allahu Akbar. Setelah itu selesai, maka takbir yang kedua. Allahu Akbar. Baca apa? Sholawat atas Nabi. Mau sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai sini sah, cukup. Karena salawat atas Nabi. Jadi kalau nak cepat-cepat mau awal siang, dia biasanya jenazah itu dalam waktu mayang, cepat-cepat ada apa? Bukan cepat-cepat kita mengikuti hukum, tapi mengikuti aturan hukum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang tepat. Nah, boleh sampai situ, cukup sah. Yang sempurna wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang sempurna. Yang kedua, baca sholawat Ibrahimiyah. Baca itu sholat dalam sholat itu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang sempurna, yang afdal. Itu sholat jenazah sama sholat tahiyat. Jadi kalau satu sholat Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad sah. Karena benarnya rukunnya sholawat Nabi ditambah sholawat keluarga Nabi wa ala ali Muhammad. Bagus. Lebih afdal
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami jiwa kalau jenazah ini macam cukup pukul asal ini pakai apa namanya jam 5 dengan mengampang suai pakai lauk siaran, ya, maka itu keringanan dalam agama. Sudah itu sudah takbir kedua, maka takbir ketiga. Allahu Akbar. Ingat Pak, setiap takbir itu si imam itu mesti kuat bacanya supaya di belakang tahu pergantian rukun. Kemudian tangan diangkatnya yang jempol di bawah ujung telinga, ya, tangan pada kiblat dengan biasa. Allah, nah ini dengarkan, jangan Allah, ya, ada ini Allah Akbar atau yang lima kiblat Allah boleh juga ada kiblat, ya, ada kiblat. Dengarkan Allah. Ini diangkat di bahu dia, diangkat ini Allahu Akbar, ya, diangkat. Atau yang kedua sama bahu Allahu Akbar, sama satu bahu. Tapi yang kedua kalau pakai misalnya ini Allahu Akbar besar harus imam jadi tahu. Nah setelah yang ketiga baca apa? Doa untuk mayit laki-laki. Allahumma fillahu. Sudah sangat apa? Cukup. Ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'fi. Sudah apa? Karena untuk doa mayit syaratnya doa Allahumma fillahu warhamhu sudah apa? Untuk memberi singkatnya tapi tepat. Yang bagusnya lengkapkan. Kalau sudah memang ada waktu, ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa'akim nuzulahu wa wasi'hu madrahu wa'asimu bil ma'i wa sallim Allah wa nakina khataya kama yunattafu al-abid min ad-darasi wa bil mudara salam min darihi wa hamzama min lahdihi wa zawzan min zawjihi wa bihi min ataqati wa azabillah. Nah itu ya lengkapnya. Untuk gitu-gitu yang penting hukumnya pas, ya, tepat yang pendeknya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena perhatikan sebenarnya ini cepat terus, ya. Tapi kalau waktu depan tadi, jadi Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk siapa itu? Laki. Untuk perempuan dominhu diganti ha. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah itu Allahumma fillaha warhamha wa'afiha untuk perempuan. Nah, makna kalau seandainya yang sholat itu anak kecil, maka setelah itu ditambah doanya setelah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu anak kecil laki-laki, maka setelah itu doanya tambah Allahumma ja'alhu faratal li abawaihi wa salafahu wa zuhra. Itu khusus untuk anak-anak. Ada dua cara. Yang pertama tadi takbir ketiga baca dulu itu, ya. Nah, setelah itu baru baca Allahumma ja'alhu salafahu wa farata. Ya. Ada yang kedua dibaca ketika takbir yang keempat. Karena yang wajib itu doa takbir ketiga. Yang keempat tidak rukun. Tidak baca juga, tidak apa-apa yang keempat. Tidak baca. Nah, sekarang ketiga kan? Nah, sekarang ketiga Allahu Akbar, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Setelah itu kalau ada anak kecil, Allahumma ja'alhu farata li abawahi. Nah, sekarang keempat Allahu Akbar. Yang keempat ini tidak baca doa juga, tidak apa-apa. Tapi baca, ulama mengajarkan kalau baca doanya Allahumma la tahrimnya ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana walahu. Nah ini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan Allahumma fil diganti ha. Nah ada juga yang atau boleh keempat ini diisi kalau jenazahnya anak kecil. Jadi
Yang ketiga, Allahumma fillahu warhamhu. Yang keempat, doanya Allahumma ja'alhu faratan li abawahi wa salafa wa zuhra wa atibara. Nah, boleh juga. Tapi yang kita pakai yang umum, yang pertama Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga Allahumma fillahu, yang keempat Allahumma la tahrimna. Kalau budak kecil Al-Fatihah, salawat Nabi, langsung dia doa anak kecil. Ada juga yang itu. Tinggal kita yang milih. Setelah itu baru salam. Nah, setelah salam maka dibolehkan untuk mendoakan mayit, untuk mendoakan. Nah, ini teori untuk sholat jenazah. Nah, sekarang kita praktek. Apa langsung praktek tak? Ya, contoh praktek ya. Apa pusat praktek? Sudah hafal belum Ibu kira? Kalau sudah hafal sudah, Pak? Ya? Belum? Hah? Apa? Apa? Yang keempat? Maksudnya? Iya. Yang tadi, yang takbir yang keempat tadi doanya Allahumma la tahrimna. Jadi yang ketiga tadi Allahumma fillahu warhamhu wa'afhu. Allahu akbar. Nah, yang keempat sekarang kan Allahu akbar keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Untuk laki-laki, untuk lanang, untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa filana walaha. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi. Mana Ustaz? Boleh tak ditambah wabarakatuh? Yang afdol, yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mayoritas ulama ya banyak ngomong itu Assalamualaikum warahmatullahi. Mana tambah wabarakatuh? Boleh. Ada juga riwayat yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dalam sholat fardu juga boleh. Tapi mayoritas ulama Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang pakai wabarakatuh? Boleh, jangan dipermasalahkan. Yang tidak boleh itu yang tidak pakai salam, batal sholatnya. Tidak, batal. Jadi boleh wabarakatuh. Mengapa wabarakatuh kok? Boleh. Nah, itu ya, jangan jadi masalah. Nah, untuk praktek sebentar. Praktek. Jadi mayit posisi sebelah kanan imam ya. Lepas kanan ini kan? Di sini pala, maka berdiri kalau laki-laki di pala. Nah, sini pala ya. Biasanya dimulai dengan iqamah. Iqamah itu adalah berdiri, artinya qamah itu ngajak berdiri untuk sholat sama-sama. Yang singkat saja iqamahnya as-salatu janajah, as-salatu janajah, as-salatu janajah lil mayyiti atau lil mayitati atau lil mayitati tifli. Sebut ke mayitnya kalau laki-laki lil mayiti, kalau perempuan lil mayitati sebut ke. Kalau kita bingung-bingung sudah ngomong as-salatu janajah, as-salatu janajah. Mari kita sholat jenazah sama-sama, mayitnya laki-laki, mayitnya perempuan, supaya niatnya dia tahu. Tidak. Nah, sudah sholat langsung. Ada juga sebelumnya doa. Saya ikut pernah di mutakin itu doa dulu. Apa bilangnya? Al-Fatihah bi anallahu yataqabbalu salatana wa du'ana summa ila arwah walidina wa walidikum khassa walijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anallahu yataqassam bir rahmati wal maghfirah wa ila hadratin sampai habis Al-Fatihah. Setelah itu Al-Fatihah khususan hazal mayit Al-Fatihah ada juga. Nah, itu ya. Nah, tapi yang umumnya langsung as-salatu janajah, as-salatu janajah, as-salatu janajatu lil mayit rahimakumullah. Sama-sama jawab as-salatu la ilaha illallah. Baru salat laki-laki seperti biasa saja. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allah. Nah, ingat angkat tangan pertama. Allah sama bahu.
Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ketiga jarang ketiga kita ni. Yang kedua, ketiga baik. Yang pertama baik. Allah. Nah ini yang banyak. Yang banyak juga Allah. Tapi lebih baik yang pertama. Bahu rata. Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua baca sir, jangan besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Batal lah? Tidak batal, makruh. Karena perintahnya sir. Yang jahar itu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama salam perintahnya itu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Takbir kedua. Allahu Akbar. Baca solawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah sah. Tambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tambah bagus. Yang sah, yang lebih afdal. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu lebih afdal ya. Kemudian ketiga, Allahu Akbar. Allahumma fillahu warhamhu. Cukup sah. Cukup sah. Yang belum hafal sampai situ baik. Lagi jangan dipaksa, terpeletot tambah berdosa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Dah baca nian Pak. Allahumma fillahu warhamhu. Sudah. Dah baca nian. Allahumma fillahu. Sudah. Dikit nian tapi dah apa sah. Ya? Sah. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Cukup sah sampai habis, lebih bagus. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah baru Al-Fatihah. Boleh dianjurkan itu baca ayat kursi. Ini ulama ini ngomong baca ayat kursi, kemudian baca Ikhlas, kemudian baca Al-Falaq, An-Nas, Fatihah ditutup doa. Boleh itu yang singkat atau langsung saja singkat Al-Fatihah. Pokoknya si imam lihat situasi. Jangan kaget nak hujan masih lama-lama kayak hujanan ke waktu ke maghriban ya dah. Nah itu saja ya. Itu praktik solat, niat solat jenazah untuk laki-laki. Nah dari sini silakan bapak ibu-ibu yang ada bertanya silakan, insyaallah dapat dijawab, kita jadi PR. Silakan bapak ibu-ibu. Ada yang bertanya? Sekali lagi ada yang bertanya silakan. Ya. Ini lah Pak. Ya. Ya silakan Pak. Lagi Pak. Ya. Ya. Yang kedua, ada istilah ulama yang katanya niat itu diajarkan ulama tapi tidak diajarkan Nabi. Jadi yang mana yang katanya yang itu ada niat. Lalu yang kedua hukumnya dari koma dan ada tadi. Apa yang diajarkan Nabi itu ada koma itu. Ya. Ya baiklah, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan niat. Itu Pak ya. Kalau niat itu salah misalnya, bagaimana? Apakah sah atau tidak? Ya. Kalau niat salah, tidak sah. Tapi kalau lafadznya salah, tidak apa-apa. Contoh misalnya, kita lafadz
kita semayang ini semayang subuh, lafadznya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati hadamam ta'ala. Tetapi dalam hati waktu angkat tangan niat ingat Allah, langsung usolli fardhu subhi rakaatain. Nah, yang dinilai itu, yang rukun itu, yang wajib niatnya. Jadi lafadznya tidak pengaruh. Tetapi kalau dia lafadznya subuh, usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil qiblah, tahu-tahu niatnya zuhur, batal karena sudah bukan tempatnya waktu sholat itu, ya. Jadi kalau niat salah sengaja batal. Beda sama wong yang tidak tahu, atau memang dia mu'alaf, maka dimaafkan dalam proses belajar. Tapi kalau cak kita ini, ya, yang sering sudah di banyak ulama, banyak ustaz, banyak yang nyampaikan di Google, di televisi, di radio, sudah banyak. Kalau tidak tahu, ya kita yang malas. Tidak baca ngaji misalnya sekarang, ya, banyak metode itu di Google, tinggal buka baik. Kalau malu gitu, situ ada. Kemudian datang pengajian banyak. Nah, kalau yang cak kita maka tidak dimaafkan karena sudah ada ulama, ada kiai. Tapi yang belum tahu, yang mu'alaf, maka dimaafkan. Jadi kesimpulannya, kalau salah niat maka batal. Salah ucapan tidak apa-apa karena ucapan itu sunnah. Yang penting lintasan di hati itu harus pas dan tepat. Yang pertama, jadi kalau salah niat itu batal, maka diulangi niatnya, jangan langsung sholli yang subuh, sholli fardhu subhi, di hati sholli fardhu zuhri, Allahu akbar. Nah, zuhur aku tadi. Jangan ngomong lah batal itu, ya. Dalam hati, nah zuhur. Batal. Ulah. Biarlah, saya tidak tahu. Allah tahu. Bohong dari sendiri, ya. Nah, itu deh. Tapi yang tidak tahu itu dimaafkan. Yang mu'alaf itu, yang belum baca Quran, Fatihah baik, boleh surah yang lain yang dia tahu, atau tasbih, atau zikir, atau syukuran jumlah Al-Fatihah boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu, boleh juga subhanallah. Karena mu'alaf baru mengenal agama. Tapi yang sudah, maka harus belajar sungguh-sungguh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lafadz iqamah apa ya? Ustaz, Pak. Lafadz yang kedua, apa hukum iqamah jenazah dan bagaimana lafadznya? Ya. Hukum iqamah kalau azan juga sunnah dan itu juga sunnah. Nah, makna lafadznya dia itu yang jelas memberitahukan bahwa mengajak kepada hadirin, mari kita sholat jenazah. Lafadznya tidak tahu apa itu. Yang penting as-sholatu janazah, mari kita sholat jenazah. Itu ulama. Supaya apa? Supaya tahu bahwa kita sholat jenazah. Makanya as-sholatu janazah zakar, bahasa Arabnya. As-sholatu janazah unsa, mari kita sholat jenazah. Sholat jenazahnya betina. Zakar berarti lanang untuk dewasa. Unsa misalnya untuk perempuan dewasa, maka disebuti untuk mengajak. Nah, lafadznya itu yang penting ngajak sholat untuk jamaah. Nggak tahu yang khususnya, belum tahu. Tapi itulah langsung mengajak kepada hadirin, mari kita sholat jenazah. Memulainya dengan iqamah itu tadi. Bukan iqamah ca'ajan, itu bukan. Mengajak artinya iqamah itu bangun mengajak sholat bersama-sama. Maka diomongin oleh ulama as-sholatu janazah. As-sholatu janazah apa sebut? Nah, itu. Kalau hadis khususnya belum ketemu saya. Tidak. Jadi hukumnya boleh bahasa Indonesia, boleh. Mari bapak-bapak kita sholat jenazah yang kita sholat laki-laki, jenazah yang kita sholat perempuan, jenazah yang kita sholat anak-anak. Boleh. Supaya tahu yang belakang itu mengatur posisi niatnya, itu ya, niatnya. Jadi hukum status itu adalah sunnah termasuk, ya. Tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Cuman mengajak supaya memberitahukan itu, informasinya lebih bagus supaya terarah dan tersusun, disiplin tahu. Jadi
Nah itu yang kedua. Untuk lafadznya dia kata lafadz khusus untuk mengajak. Tapi kalau azan, nah itu mesti wajib seperti itu, jangan dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Rahman, tidak boleh. Tidak boleh. Karena lafadznya seperti itu, ya, seperti itu lafadznya. Tidak boleh diubah-ubah. Karena sudah ada hadisnya itu. Yang ketiga, apa yang ketiga, Pak? Dua ya? Oh, dua. Yang sementara itu, ya, dalam agama ini kalau tahu dijawab, tidak tahu jangan sok tahu, berdosa. Ya, makan dewe in ahsantum yang barang siapa yang berbuat jahat balik ke dewe, ya. Oh, main ini. Nah, nama itulah ulama kacau balau itu dah, ustaz kacau balau itu. Nah, apa tadi, Pak? Oh, yang lebih abdul jadi imam, ya kalau disebutkan dalam hadisnya juga tidak tahu gitu ya, maksudnya tidak hafal hadisnya itu runtutannya, tidak hafal. Jadi yang pertama jadi imam itu adalah yang pertama disebutkan ahli baca Quran, ya, ahli baca Quran, tajwidnya, panjang pendeknya, dan banyak hafal Quran. Yang kedua Fakih artinya mengetahui sedikit banyaknya tentang ilmu sholat, baik sholat sunnah, sholat fardu, sholat jemaah, sholat fardu, tahu ini hukumnya, ya. Itu. Yang ketiga yang kita pandang, ya, yang berhijrah, artinya siapa duluan di antara mereka itu yang berhijrah, artinya yang pertama kali pindah Islam, mengamalkan Islam, rajin dia dari pertama tahun 2002 dia rajin, dia berhijrah, belajar, rajin ibadah. Yang berikutnya pula 2000 di bawahnya belum rajin, tapi ilmunya sama, maka yang pertama itu, ya. Kemudian yang qori sama bagus bacaannya, tapi yang banyak hafalan siapa? Nah dia. Kemudian ahli fakih yang lebih utama siapa? Dia. Pokoknya yang lebih utama. Jadi yang qori, yang fakih, dan yang berhijrah. Ada yang nambah ke yang warok, yang beradab. Jangan jadi imam itu apa? Pak Haji ngadu ayam jadi imam. Nah, jangan, ya. Pak Haji dia ustaz keluar pakai sepan pendek menunggu aurat. Nah, itu kurang, enggak boleh, karena adab akhlak. Nah, itu yang adabnya. Jadi adab juga termasuk itu, yaitu malam itu lebih utama. Jangan tentang Pak Haji, ustaz, ya imam, apa? Ngadu ayam tiap hari. Nah, jangan, adabnya. Nah, sampai ke sana itu, nah, bahaya. Nah, sampai hasilnya itu sampai ke Allah itu ngapa? Orang ngadu ayam dibenci oleh Allah kan ayam itu kan, ngadu ayam misalnya. Atau buka aurat, ya. Buka aurat, jalan-jalan buka aurat. Pak, laki-laki auratnya dengkul ini, Pak, ya. Kalau buka jalan dibuka di atas dengkul, maka haram itu. Tidak boleh. Kalau perempuan muka dan kedua telapak tangan. Nah, yang banyaknya laki-laki. Ustaz Pak Haji ada yang jalan-jalan kemana pakai celana di bawah dengkul. Nah, tidak boleh itu. Itu adab. Bahkan untuk diri sendiri, barang siapa yang memperlihatkan aurat maka dosa. Jadi untuk kesimpulan untuk imam itu, maka carilah yang hafal banyak Al-Quran, yang fasih dan fakih, ya, itulah yang cari utama tuh, yang fasih dan yang fakih, artinya yang banyak hafal Quran, bagus bacaannya dan ilmu pengetahuannya, dan yang bagus ditambah wara. Nah, itulah yang menjadi imam, ya. Nah, kalau kata lagi sudah, yang mana yang ada yang disetujui oleh sepakatan jamaah, disetujui sepakatan jamaah. Nah, sudah berarti mau tidak mau yang belakang harus ikut si imam itu. Imam itu, tapi lebih banyak dipilih ikut. Terus ikut yang di belakang karena sudah setuju lah, dimandati, ya. Nah, itulah Pak. Yang penting yang pertama itu jingoklah qori'nya, bacaannya, hafalannya. Nah, itu yang pertama. Karena dalam perbuatan itu kan, dalam sholat itu kan banyak baca ayat. Takbir itu wajib. Allahu Akbar. Kalau tidak tahu tajwid, batal. Allahu Akbar, batal itu banyak panjang.
Allahu Akbar, rohnya sabdu batal. Maka yang pertama yang tahajud itu Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah batal. Yang tahu batal, yang tidak tahu tidak batal. Maka yang tahu ini berat. Nyemela imamnya tidak tahu, maka dia munfarid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tahu sah, yang tidak tahu, aduh kalau bacaannya ini menurut hukum, bukan menurut kita, menurut hukum batal. Maka jangan melok. Dalam hati niat saja ku pisah imam karena ta'ala. Niatnya tidak melok imam, tapi perbuatannya ikut imam. Kalau kita melok dia batal sholatnya. Yang tahu. Ini ilmu itu meringankan kepada yang lain, dan jangan ngasih tahu kepada yang lain. Oh ngaku, kau tidak tahu sembahyang tadi di situ, batin kacau balau. Nah, menjadikan kejelekan yang lain malah lebih besar dosanya daripada sholat. Hancur malah sholatnya. Biarlah tidak tahu, kaget tahu dewek. Allah tahu ke dengan ceramah lain, kayak dengan masukan lain. Gitu. Jangan kasih tahu. Oh kau ni imam kacau balau kan? Baca buku cuma itu. Yang cara yang halus, yang cara yang halus. Susah nih, itu yang susah memang. Tempat kami juga dilema sama itu imam bacanya padang yang rukun dikurangi, misalnya at-tahiyatul itu tah satu wajib dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibah, sampai yang wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu yang wajib, sampai situ yang wajib. Yang lain sunnah. Ini dibaca assalamu alayka ayyuhal atahil kate, batal. Yang tahu jangan melo, yang tahu, yang tidak tahu sah, tapi jangan selamanya itu mana calonnya. Nah itulah yang dilema. Nah negur langsung, yang negur langsung yang lebih abdol, yang lebih utama, yang lebih pintar dari dia, yang lebih utama dari yang dipandang. Nah itu mungkin didengar. Sejak kita jadi balak lagi. Maka itulah teknik yang bagus. Jadi imam itu artinya yang faqih dan yang hafal banyak Quran. Ada lagi Pak Bu? Tanyaan? Sholat jenazah nih, ada jenazah? Sudah paham sholat jenazah? Ini tadi ada ibu-ibu mau tanya. Silakan ibu-ibu. Status mayit atau jenazah yang katanya tadi banci ya Bu ya? Nah itu gimana Ustaz? Jadi saya. Banci? Banci itu apa ya? Pokoknya kalau banci, kalau jinggo status kemaluannya, ya. Kalau dia ada satang lanang berarti itu, itu baik. Berarti usolli ala hazal mai. Nah tapi kalau dua niatnya, nah itu maka niat sholat jenazah baik, itu udah jinggo statusnya. Iya, jadi niatnya usolli ala hazihil janajati. Nama itu baik, ya. Usolli ala hazihil janajati. Itu kan berlaku mana betino. Beda. Boleh anak betino ya. Jadi mah itu, ya. Usolli ala hazihil janajati. Janajati, hazihil janajati. Yang lain sama kalau arba'ah takbiratin fardhu kifayati mamtala. Karena jarang ngomong Pak, ini waktu sholat ini banci jarang, ya jarang. Pokoknya waktu dia buang air kecilnya, calana baca betina, calana ya sudah lanang. Wah itu udah. Iya, itu yang tahu keluarganya, itu pokoknya lanang, itu tidak apa-apa. Tetap sah tapi. Menurut Imam Syafi'i, Allah mau pilih sama baik karena dia mayit. Nah, ada juga keringanan itu. Tapi ulama lain maka ditentukan mayit adalah betina. Tapi Imam Syafi'i namanya mayit itu sudah mayit, yang lanang mayit, betina mayit. Nah, itu. Ada yang ngomong kok, ya mayit, ada yang lanang dan betina. Nah, itulah lemah agama itu ya. Jadi semua bebas bisa galau ya, bisa galau. Diringan ke, tidak susah ke. Jadi niatnya boleh usolli ala hazil janajati ya. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi ketika calon jenazah pada saat sakaratul maut, ya. Seorang itu kemudian meninggal, itu dihadapkan seperti apa, menghadap kiblat atau seperti apa? Iya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi masalah juga. Iya. Itu masih hidup ya. Iya. Setelah meninggal.
Oh, setelah meninggal. Ketika dia sakaratul maut itu sebaiknya menghadap kiblat dan seperti apa? Iya. Setelah meninggal itu. Setelah meninggal ya? Iya, setelah meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut, ya, yang disebut dengan muhtadir dalam sakaratul maut atau setelah meninggal, maka disunahkan, ingat disunahkan diarahkan ke arah kiblat. Karena Nabi bersabda, ya, Ka'bah adalah kiblatmu baik ketika hidup maupun ketika mati. Mana cara ngadapkannya? Cak tadi palanya menghadap ke sebelah utara, kaki sebelah selatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah pacak niat, palanya ke sini, ke darab timur, palanya ke sini, kaki menghadap barat, diangkat palanya. Itu cara kedua. Karena lihat kondisi bangunan rumah, kadang bangun rumah tidak cukup yang main udah cukup nah itu. Yang seperti kuburan itu, ya seperti kita sholat jenazah. Di kuburan itu kan sudah bisa sholat jenazah gitu. Nah, seperti itu boleh agak dibaring ke itu. Atau yang seperti tadi, pala belah sana diangkat kepalanya ke sebelah sini, angkat ke sebelah juga. Cara dua itu. Nah, yang sudah mati maupun yang mengalami sakaratul maut. Nah, itu sunnah Rasulullah sallallahu, itu sunnahnya, ada hadisnya, itu sunnah. Nah, itu jadi menghadap kiblat. Nah, mana kalau udah menghadap kiblat? Ya tadi hukumnya apa hukumnya tadi? Dikerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak berdosa. Cuma tidak dapat keutamaan. Siapa yang tugas? Yang hidup, bukan yang mati dapat pahala. Yang mati putus semuanya. Aku menghadap kiblat dah mati. Nah, masih hidup berarti. Tidak. Jadi yang hidup melaksanakan sunnah Nabi, maka dia dapat pahala dan menghormati mayit. Nah, itu. Jadi itulah menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat, boleh juga tidak berdosa. Bukan tidak boleh, tidak berdosa, tapi rugi, dia dapat kebaikan pahala yang hidup itu. Itu menghadap kebaikan apa? Tidak masalah ya. Kalau ada situasi yang memungkinkan, dekati mungkin jangan. Seperti kita mandi ke jenazah itu, ribut, ya, sahibul musibah. Ngapa dalam kiblat? Yang kiblat posisinya karena tidak memungkinkan, lingkungan tempatnya itu, bangunannya tidak memungkinkan. Kalau kita memungkinkan menghadap kiblat mungkin, sudah tidak apa-apa daripada langkah-langkah uang jalan ya, atau memang mepet sampai jatuh, tidak boleh menghargai mayit mesti. Nah, itu tidak apa-apa. Yang jelas hukumnya sunnah. Ya, demikian. Ibu-ibu ada lagi, bapak-bapak? Ya. Biasanya waktu pas jenazah itu sudah dikafani, terus terakhir itu kadang-kadang ada yang museum itu netes air mata itu boleh apa tidak? Kadang-kadang terakhir itu pas tinggal kepalanya itu aja, terus anak-anaknya, saudaranya museum itu netes air mata jatuh pada pipinya, atau boleh apa tidak? Ya. Ketika mayit selesai, kemudian dibungkus, tinggal sisa kepalanya, kemudian silakan kepada saudara-saudara bapak ibunya untuk mencium, katanya nyium terakhir, beda, ya, boleh baik cium. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kalau ketika kita nyium air matanya netes ke sana? Boleh baik, tidak apa-apa, ya. Boleh baik, tidak apa-apa. Agama ada kata yang melarang itu, ya. Agama ada kata. Kenapa? Nabi baik dalam hadis dicabut kekasihnya anaknya Ibrahim, Nabi nangis. Maka sahabat, ya Rasul, apa ini? Ini adalah air kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Aku sangat kasih dan sayang kepada anakku, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya itu boleh. Ya. Nah, yang tidak boleh itu nihayah, merintih-rintih, besar-besar suaranya, ya. Kemudian nyium-nyium lama-lama sama namanya. Artinya nihayah itu
tidak terima atas keputusan Tuhan, takdir Tuhan, bahwa salah satu keluarga diambil, nangis sampai merobek-robek, sampai pokoknya besar-besar suaranya. Itu yang tidak boleh. Kecium pengen nangis, bagus, berarti dia ada kasih sayang. Irhamu man fil ardh. Ya, barang siapa kasih sayanglah kamu kepada penduduk bumi, maka akan kasih sayang pada penduduk langit. Dia ada kasih sayang, semua malaikat akan kasih sayang kepada kita. Ini nangis, oh matilah kau, terserah kau, cium cacak cium, sudah kasih sayang. Ya, syukurlah alhamdulillah aman aku, kau mati, nah tidak boleh itu. Ya. Nah dengan nangis itu berarti ada kasih sayang. Oh dapat bertemu lagi, tawanya, ngobrolnya, main sama-sama, ya, sholat sama-sama, kasih sayang. Nah itu boleh. Itu tapi jadi tidak apa-apa air netes ke wajahnya, tidak apa-apa. Dalam agama tidak ganti. Itu tidak tahu dari mana itu datang. Memang banyak yang itu tahu dari mana, ya, banyak itu. Tapi kalau gitu tidak apa-apa, karena Nabi nangis. Tapi tidak tahu kalau air matanya jatuh, kalau merusak apa namanya, akan sudah dipupur itu kan, ada kumis. Nah kalau merusak mungkin ya jangan lagi merusak itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau jatuh sengaja juga tidak apa-apa. Jadi itu baik, tidak apa-apa menangis. Yang tidak boleh merintih-rintih, ya meratap-ratap, tidak boleh nangis. Bapak. Nah itulah, ya. Bukan banyak matanya banjir itu. Nah itulah yang tidak boleh netes. Kenapa? Karena itu adalah percikan neraka. Ngapa? Karena nihaya itu adalah tidak menerima takdir Tuhan, maka berdosa. Jadi jangan berhenti. Nangis itu wajar, tidak apa-apa. Jadi Pak ya, nangis itu wajar. Nabi penangis, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ini dah. Ya, habis. Ya. Silakan Pak. Oh iya. Iya. Tadi kan sudah disebuti apabila niat sholat goib, artinya sholat yang jenazahnya tidak ada di depan, karena tidak dapat kita pergi ke sana karena kampungnya sangat jauh, ya tidak dapat kita hadir ke sana. Maka sholat goib sama seperti sholat jenazah biasa, yang bedanya tidak ada jenazahnya, sama seperti biasa sholat biasa. Cuma beda ada kata jenazahnya baik. Nabi juga pernah mengitu sholat goib ketika dikabari raja apa itu meninggal, kemudian ngajak sholat goib. Niatnya kalau laki-laki usolli ala mayyiti, sajaku niat atas sholat mayit, sebut namanya. Kalau tahu, tidak tahu ya sudah apa-apa, hati itu sudah nyambung. Oh si Anu, anak si Anu, ya. Usolli ala mayyiti Fulan bin Fulan goibi arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'amul ta'ala. Jadi usolli ala mayyiti Fulan bin Fulan goibi, yang itu sama galau. Kalau perempuan usolli ala mayyitati Fulan bin Fulan goibati, itu sama galau. Nah itu Pak, jadi boleh sendirian, boleh jemaah lebih bagus. Saudara kita di sana meninggal ada kabar, kita sholat sendirian boleh. Sudah jenazah juga sendirian boleh, datang lagi sendirian boleh, datang lagi sendirian, selama belum diangkat boleh, ya. Keluarga orang lain yang sholat jenazah boleh sendirian, bukan jemaah baik, bukan. Sudah jemaah masjid mayang, sudah doa belum diangkat, aduh yang datang sembahyang sendirian boleh. Ada lagi boleh, selama belum diangkat, baru boleh diangkat, mana lagi tak boleh lagi, bukan goib namanya, ya. Bukan goib boleh. Jadi main itu Pak, ya. Jadi boleh sholat sendirian untuk goib atau untuk jenazah yang hadir. Ya silakan terakhir mungkin. Ini Pak, kita ini sholat Jumat, kita lima. Lalu yang ketiga adalah sholat Jumat. Apa dia? Yang khotibnya lima. Ya. Ada yang belakangan itu kan dalam sholat sunnah itu kemana? Oh. Iya. Memang kata Nabi, pernah terjadi zaman Nabi ketika Nabi khutbah, dalam hadisnya itu kira-kira seperti ini.
ketika Nabi khutbah datang salah satu sahabat, kemudian langsung duduk. Nabi negor, kalau sholat belum sholat, tapi sholatnya diringankan. Maksudnya jangan agak lama, cepet ke sholatnya, karena mendengar khotib. Jangan baca surah Sabtihis, surah Al-Alaq, surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Baca surah yang ringan, Qul Huwallahu Ahad, An-Nas enggak apa-apa, Qul Falaq, Qul Ya, Al-Ikhlas. Diringankan. Kenapa? Karena ada kewajiban mendengar khotib. Nah, untuk sholat itu sholat tahiyatul masjid. Yang datang terlambat itu bukan sholat qobliyah Jumat, sholat tahiyatul masjid. Yang qobliyah Jumat itu yang sudah hadir itu. Yang penting menghormati masjid, maka sudah dapat sholat tahiyatul sholat sunnah Jumat. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan sengaja khotib datang, nah, terakhir datang, maka tinggalan puluh kage. Jadi atur waktunya, jangan waktu khotib datang nah tegak khotib baru datang, jangan. Jadi atur, kalau memang kepepet nggak ada apa-apa. Jadi sholat tahiyatul nggak apa-apa itu deh, diringan ke, jangan baca surah Tabarok, habis keduluan. Jadi boleh, tidak apa-apa, tapi syaratnya diringan ke ya. Habis, ya Pak Sam. Jamaah yang mana? Oh iya. Maka disunahkan dalam sholat jenazah itu dibuat 3 saf, disunahkan dibuat 3 saf kalau dia mencukupi, ya. Maksudnya misalnya sini datang kalau banyak-banyak, udah sampai lebih 3 saf, tidak apa-apa. Mana digosok, udah baca lagi ini. Buku sebatasnya habis sesap, 2 saf, 3 saf. Nah itu. Kalau banyak ya sudah lebih bagus. Barang siapa yang sholat lebih dari 40 apalagi ahli fikih, maka dia akan diampuni oleh Allah. Nah kalau misalnya uang 10, 15, buatlah 3 saf. Uang 6, buatlah 3 saf. 2. Nah, sunnahnya itu 3 saf. Ya. Jadi bukan monoton 3 saf. Mana kalau semua di semen 3 saf, dah muat. Tidak. Jumlahnya lebih bagus, lebih banyak. Jadi yang 3 saf itu kalau membadai, misalnya yang 12 buatlah 3 saf, 15 buatlah 3 saf, nah 20 buat 3 saf. Nah itu sunnah. Kalau banyak ya sudah seadanya, lebih bagus, lebih afdal. Karena barang siapa yang menyolati jenazah lebih dari 40 atau 40 orang, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ahli fikih ya, ahli fikih. Habis? Iya, teman Ustaz. Dengan salat gaib jenazah tadi. Iya. Kadang-kadang orang jauh menyolatkan salat jenazah gaib itu tidak tahu apakah mayit itu sudah dikuburkan atau belum. Ini berkaitan dengan itu, mohon penjelasannya. Ya. Yang penting kita sudah dapat kabar bahwa dia telah meninggal. Pak, Bu, si anu meninggal. Tahu-tahu sudah seminggu. Nah kita baru tahu. Boleh, boleh. Tapi kita, Pak meninggal, sudah si anu. Dia sudah tahu. Nah soal gaib tidak boleh. Baru kabar. Di Jawa sana saudara kita sudah ada, tak tahu kabarnya. Sebulan ada kabar. Pak, saudara bapak meninggal di sana. Astagfirullahaladzim, tak tahu sudah sebulan. Nah, langsung karena baru tahu. Main gaib, tidak apa-apa. Karena baru tahu kan baru tahu. Main gaib, doa. Karena hukumnya apa tadi? Sunnah yang wajib yang sana. Yang wajib yang sana, sunnah, tidak apa-apa. Boleh, asal baru tahu. Tapi kalau sudah tahu baru gaib, nah namanya lewat sudah hukum itu lewat. Asal baru tahu ya. Itu aja, habis. Ya. Terima kasih, kita sama-sama tutup doa. Mudah-mudahan tausiah kali ini berguna bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.